Shalom teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kami berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan kalian untuk kembali belajar matematika. Teman-teman, pembelajaran matematika kali ini masih berhubungan loh dengan pembelajaran matematika pada minggu lalu. Teman-teman masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, benar sekali. Kita belajar mengenai bilangan rasional, khususnya pecahan. Nah, sekarang juga kita akan belajar mengenai bilangan rasional. Tetapi pembelajaran kita kali ini membahas mengenai bilangan desimal. Kiranya teman-teman dapat menyimak pembelajaran kali ini dengan baik ya. Yuk, mari kita bersama-sama belajar mengenai bilangan desimal. Sebelum membahas lebih jauh mengenai bilangan desimal, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok 8 yang beranggotakan Darcy Serafin Sibua, Feby Maharani Putri Yohana Gabriel, dan Griselda Devina Listiowati. Kiranya teman-teman dapat mendengarkan dengan baik apa yang kami sampaikan. Selamat belajar teman-teman! Ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini mengenai bilangan desimal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bagaimana konsep dasar dari bilangan desimal? Yang kedua, kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan menjadi bilangan desimal. Dan yang ketiga, kita akan belajar sebaliknya, yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan belajar mengenai operasi pada bilangan desimal. Bagaimana cara menjumlahkan, bagaimana cara mengurangi, bagaimana cara mengkalikan, dan bagaimana cara membagi pada bilangan desimal. Oke teman-teman, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian bilangan desimal. Jadi sebenarnya apa itu bilangan desimal? Nah, bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10. Kemudian dituliskan dengan menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Nah, contoh dari bilangan desimal yaitu misalnya 0,5, 1,25, dan seterusnya. Lalu, mengapa ya kita harus belajar bilangan desimal? Teman-teman tahu tidak alasannya? Mengapa kita harus belajar bilangan desimal? Nah, alasan mengapa kita belajar bilangan desimal yang pertama, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai pecahan dan sekarang kita belajar mengenai desimal agar kita dapat mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Begitupun sebaliknya, agar kita dapat mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Kemudian yang kedua, agar kita dapat mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk persen. Nah, tetapi pembahasan kita kali ini hanya membahas mengenai bagaimana cara kita mengubah desimal menjadi pecahan ataupun sebaliknya, pecahan menjadi desimal dan juga operasi pada bilangan desimal. Kita tidak membahas sampai pada bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke dalam persen. Oke, sekarang kita akan mengingat kembali mengenai nilai tempat suatu bilangan. Misalnya ada bilangan 973.652. Nah, 973.900 itu menunjukkan ratusan ribu, 70 itu menunjukkan puluhan ribu, dan 3 itu menunjukkan ribuan. Nah, kemudian 652. 600 itu menunjukkan ratusan, 50 menunjukkan puluhan, dan 2 menunjukkan satuan. Bagaimana sekarang teman-teman mengingat ya? Nah, setelah tadi kita mengingat kembali mengenai nilai tempat suatu bilangan, kita melihat bahwa satuan adalah nilai tempat suatu bilangan yang terkecil. Tetapi ketika kita belajar bilangan desimal, ada loh nilai bilangan yang lebih kecil daripada satuan. Apakah itu? Nah, jadi nilai bilangan yang lebih kecil daripada satuan yaitu ada 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita untuk menuliskan angka yang menunjukkan 1/10, 1/100, 1/1000? Nah, misalnya teman-teman mau menuliskan satu angka ratusan, satu angka puluhan, satu angka satuan, satu angka 1/10, satu angka 1/100, dan satu angka 1/1000. Nah, untuk ratusan kita memilih angka 1, untuk puluhan kita memilih angka 2, dan untuk satuan kita memilih angka 3. Untuk menunjukkan 1/10 kita memilih angka 6, untuk menunjukkan 1/100 kita memilih angka 7, dan untuk menunjukkan 1/1000 kita memilih angka 9. Nah, ketika kita menuliskannya 1, 2, 3, 6, 7, 9, maka orang-orang akan mengira bahwa itu adalah angka 123.679. Padahal yang kita maksud 6 ini 1/10, 7 ini 1/100, 9 ini 1/1000. Lalu bagaimana agar orang tahu? Nah, maka dari itu kita memerlukan tanda desimal, yaitu tanda koma, di mana tanda inilah yang menjadi pemisah antara bilangan bulat dengan pecahannya. Jadi
kita menuliskannya yaitu 123,679. Jadi orang akan tahu bahwa 6 ini menunjukkan 1/10, 7 ini menunjukkan 1/100, 9 ini menunjukkan 1/1000. Jadi penulisan yang benar adalah 123,679. Kita baca 123,679. Nah, itu adalah konsep dasar dari bilangan desimal. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai memahami ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Baiklah, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Silakan diperhatikan di dalam PPT kami. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan pembagian bersusun panjang. Di dalam PPT kami telah disediakan beberapa langkahnya. Untuk langkah yang pertama yaitu dituliskan 3/4 sama dengan 4 dibagi 3. Maksudnya adalah 3 sebagai bilangan pembilang dimasukkan di sebelah sisi sebelah kanan pembagi, dan 4 sebagai penyebut dimasukkan di sebelah kiri sisi pembagi. 4 adalah pembagi dan 3 adalah bilangan yang dibagi. Kemudian berpindah ke cara yang kedua, tulis 0 dan tanda desimal di atas tanda pembagi. Karena yang dibagi adalah pecahan, pasti hasilnya lebih kecil daripada angka 1. Oleh karena itu, langkah ini sangatlah penting. Setelah itu, tuliskan tanda desimal dan juga angka 0 di sebelah angka 3 atau di dalam pembagi. Meskipun 3 sama dengan 3,0, namun angka 0 memungkinkan 3,0 dibagi dengan angka 4. Kemudian, pada langkah yang ketiga ini, hitung dengan menggunakan pembagian bersusun panjang. Untuk saat ini, kita dapat langsung mengabaikan tanda desimal dan membagi 30 dengan angka 4. Berikut adalah caranya. Kemudian, bagi 3,0 atau yang dianggap sebagai 30 dengan angka 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30 adalah 4 dikali 7 yang hasilnya 28 dan menyisakan 2. Oleh karena itu, tulislah angka 7 di sebelah 0 dan tanda desimal di atas lambang pembagi. Kemudian, tulis 28 di bawah 30 atau di dalam lambang pembagi. Lalu, buatlah garis dan kurangi 30 dengan 28. Lalu tulislah 2 sebagai hasil pengurangan 30 dikurangi 28. Kemudian, tulis angka 0 di sebelah 3,0 atau di dalam sisi pembagi, agar nantinya 0 dapat diturunkan di sebelah angka 2 yang menjadi angka 20 sehingga dapat dibagi oleh 4 sebagai pembagi. Tulislah angka 5 di sebelah 0,7 di atas lambang pembagi. Kemudian kalikan 4 dikali 5 sama dengan 20. Tulislah angka 20 di bawah angka 20 tadi. Kemudian kurangkan hasilnya, yang hasilnya menjadi 0. Nah, setelah itu kita dapat melihat hasilnya di atas lambang pembagi. 0,75 adalah hasil pembagian dari 3/4. Jadi, untuk menuliskan hasilnya, mari dituliskan 3/4 sama dengan 0,75. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan? Bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal dengan menggunakan cara pembagian bersusun panjang? Sekarang, kita akan belajar dengan cara yang kedua, yaitu dengan perkalian. Di dalam PPT sudah disediakan contoh pecahan 3/5. Bagaimana caranya? Silakan diperhatikan ya. Hasilnya adalah kelipatan 10, 10, 100, atau 1000. Untuk lebih mudahnya, kita akan menggunakan kelipatan 10, atau angka 10 itu sendiri. Jadi, jika 3/5 dan penyebutnya adalah angka 5, kita harus mengalikan berapa agar hasilnya 10? Ya, benar, dikalikan dengan bilangan bulat 2. Jadi, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Oleh karena itu, kita akan mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat angka 2, yaitu 3 dikali 2 dan 5 dikali 2. Yang hasilnya nanti 6/10. Kemudian memasuki langkah yang kedua, yaitu jika kita sudah menemukan bahwa 3/5 dikali bilangan bulat angka 2 hasilnya adalah 6/10, maka kita harus mengingat kembali bagaimana sih cara agar kita bisa mengubah 6/10 ke dalam bentuk desimal. Di dalam roleplay kita sudah belajar jika 6/10 dan penyebutnya adalah angka 10, berarti ada satu angka di belakang koma. Jadi kita tinggal memindah 0 yang ada di angka 10 ke atas atau di belakang angka 6 menjadi 0, dan juga jangan lupa ya ditambahkan tanda desimal menjadi 0,6. Jadi kita sudah menemukan hasilnya bahwa 3/5 bentuk desimal yang kita dapatkan adalah 0,6. Nah, sekarang kita sudah bisa merubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Sekarang kita akan berpindah ke tahap yang selanjutnya, yaitu kebalikan dari apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Tolong diperhatikan ya. Nah, untuk memasuki cara yang pertama, yaitu desimal tidak berulang, silakan diperhatikan ke dalam PPT kami ya.
kami telah menyediakan contoh bilangan desimal yang tidak berulang, yaitu 0,325. Perlu kita ketahui bahwa bilangan desimal tidak berulang berarti ada satu atau beberapa angka setelah koma atau tanda desimal itu sendiri, seperti contoh yang telah saya dan teman-teman kelompok saya berikan. Memasuki langkah yang kedua, kita akan mengubah bentuk desimalnya ke dalam bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Kita perlu menghitung angka setelah tanda desimal. Jika tadi contohnya adalah 0,325, berarti ada 3 angka setelah tanda desimal. Nah, itu berarti kita perlu menambahkan penyebut dengan angka 1000. Mengapa? Karena jika ada satu angka di depan koma, maka penyebutnya adalah 10. Jika ada 3 angka setelah tanda desimal, berarti penyebutnya adalah 1000. Jadi kita bisa tuliskan 325/1000. Kemudian memasuki langkah yang ketiga, silakan diperhatikan terlebih dahulu ya di PPT. Di situ tertera 325/1000 dibagi 25/25. Nah, kira-kira dari mana sih bilangan pecahan 25/25? Jadi, caranya adalah kita harus mencari faktor terbesar atau FPB dari 325 dan 1000. Setelah kita cari, kita akan mendapatkan bahwa 25 adalah bilangan terbesar yang dapat membagi 325 dan 1000. Jadi, kita akan menggunakan 25/25 untuk dibagi dengan 325/1000 yang nanti hasilnya adalah 13/40. Nah, bagaimana? Kita sudah menyelesaikan cara yang pertama untuk desimal tidak berulang. Gampang sekali, bukan? Sekarang kita akan masuk ke dalam cara yang kedua, yaitu dengan desimal berulang. Nah, coba diperhatikan terlebih dahulu di PPT. Ada beberapa langkah yang harus kita ikuti agar kita bisa merubah bentuk desimal menjadi pecahan dalam beberapa langkah. Diperhatikan ya, agar kita bisa mengerjakannya. Untuk langkah yang pertama, saya dan teman kelompok saya memberikan contoh X sama dengan 2,3454545 ... Perlu diketahui bahwa bilangan desimal yang berulang ada bilangan yang tidak pernah habis atau tidak terhingga, jadi angkanya selalu berulang. Nah, untuk menyelesaikannya, saya dan teman-teman kelompok saya akan menggunakan X sama dengan 2,34545. Pada langkah yang kedua, kita diminta untuk mengkalikan angka desimal tadi dengan 10 kali. Nanti hasilnya akan menjadi 23,454545. Mengapa dikalikan dengan 10? Karena jika kita telah mengkalikan dengan angka 10, nantinya tanda desimal akan maju ke sebelah kiri bilangan desimal. Jika tadinya 2,3454545, kini menjadi 2,454545. Kemudian pada langkah yang ketiga, kita diminta untuk mengkalikan bilangan desimal tadi dengan 1000. Karena untuk bermaksud memperbanyak angka yang akan dipindahkan ke sebelah kiri angka desimal. Jadi jika bilangan desimal tadi dikalikan dengan 1000, maka hasilnya akan menjadi 2345,4545. Berlanjut pada langkah yang keempat, kita akan mengurangkan variabel yang telah kita kalikan 1000 dan juga 10 tadi. Susunlah dengan menuliskan 1000 kali sama dengan 2345,454545, dan di bawahnya tuliskan 10 kali sama dengan 23,454545. Kemudian buatlah garis pengurangan dan kurangkanlah hasilnya. Jika kita sudah lihat susunan tadi, kita akan mendapatkan hasil 990x sama dengan 2322. Kemudian berlanjut kepada langkah yang selanjutnya, kita akan memindahkan 990 ke sisi sebelah kanan agar dapat membagi 2322. Jadi jika dituliskan akan menjadi X sama dengan 2322 per 990. Kemudian untuk mendapatkan pecahan yang lebih sederhana lagi, kita memerlukan pembagi dari X sama dengan 2322 per 990. Seperti cara yang telah kita ketahui sebelumnya, untuk membagi bilangan pecahan, kita harus mencari FPB-nya terlebih dahulu. Nah, saya dan teman kelompok saya telah menemukan bahwa FPB dari 2322 per 990 adalah 18. Jadi kita akan membaginya ya. Caranya, mari kita tuliskan X sama dengan 2322 per 990 dibagi 18 per 18. Nah, hasilnya adalah 129 per 55. Jadi, kita sudah menemukan ya hasil dari bilangan desimal tadi. Hasilnya adalah 129 per 55. Kita sudah bisa merubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. Jadi, sekarang kita bisa melanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Selamat belajar! Sekarang, kita masuk pada operasi bilangan desimal. Operasi bilangan desimal terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, penjumlahan, kedua, pengurangan, ketiga, perkalian, dan keempat, pembagian. Contoh yang pertama,
kita akan mengambil contoh penjumlahan bilangan desimal dengan contoh soal 34,56 ditambah 2,6. Cara mengerjakannya yaitu kita meletakkan koma sejajar. Di bagian atas kita letakkan angka 34,56, lalu di bawahnya ada angka 2,6. Lalu kita tambahkan dan hasilnya adalah 37,16. Kita menjumlahkannya seperti biasa dan letak koma tetap sejajar. Kedua, pengurangan bilangan desimal. Contoh soal, ibu mempunyai 12,5 tepung terigu. Kemudian diambil 3,25 kg. Maka, berapa kilogram jumlah tepung terigu ibu sekarang? Kita mengerjakannya dengan mengurangi seperti biasa dan letak koma tetap sama. Caranya, 12,5 diletakkan di bagian atas, di bagian bawah 3,25, kemudian dikurangi dan hasilnya 9,25. Sekarang bagian ketiga, perkalian bilangan desimal. Bagian A, perkalian desimal dengan desimal. Contoh soalnya 2,25 dikali 0,2. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang pertama. 2,25 memiliki dua angka di belakang koma, sedangkan 0,2 memiliki satu angka di belakang koma. Cara perkaliannya yaitu tanda koma harus disejajarkan terlebih dahulu. Kemudian baru dikalikan 2 kali 5 sama dengan 10, simpan 1. 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 1 sama dengan 5. 2 kali 2 sama dengan 4, menghasilkan 450. Lalu 0 dikalikan dengan 2,25 menghasilkan 0,00. Kemudian hasil dari perkalian tadi ditambahkan, menghasilkan 0,45. Nah, angka di belakang koma sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Operasi kali ini kita menggunakan cara yang kedua, dengan cara yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 225 per 100 dikali 2 per 10, menghasilkan 450 per 1000. Dan hasil akhirnya adalah 0,45. Yang kedua, perkalian desimal dengan pecahan. Nah, di contoh soal kali ini, kita akan menggunakan cara yang pertama. Contoh soalnya, 1,5 dikali 1 per 4. Nah, awalnya kita akan mengubah pecahan menjadi desimal terlebih dahulu. 1 per 4 sama dengan 0,25. Maka hasilnya menjadi 1,5 dikali 1 per 4 sama dengan 1,5 dikali 0,5 menghasilkan 0,375. Pada contoh soal kali ini, kita juga bisa menggunakan cara kedua loh. Gimana caranya? Mari kita lihat. Contoh soalnya tadi adalah 1,5 dikali 1 per 4. Nah, kita tadi sudah mendapatkan hasilnya. Maka di cara kedua ini, kita harus mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan. Nah, 1,5 sama dengan 1 per 2, atau sama juga bisa dikatakan dengan 3 per 2. Jika sudah, maka 1,5 dikali 1 per 4 sama dengan 3 per 2, dikalikan dengan hasil yang didapatkan tadi yaitu 1 per 4 sama dengan 3 per 8. Hasil akhirnya sama dengan cara yang pertama yaitu 0,375. Kita masuk pada operasi yang keempat, yaitu pembagian bilangan desimal. Contoh soalnya, 1,25 dibagi 0,5. Untuk mempermudah kita, maka kita harus mengalihkan terlebih dahulu dengan 100. 1,25 dikali 100 sama dengan 125. 0,5 dikali 100 sama dengan 50. Nah, hasil pembagian dari 125 dibagi 50 menghasilkan 2,5. Jadi, 1,25 dibagi 0,25 hasilnya adalah 2,5. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom.